فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, kita masih terkait peringatan dari para salaf dari mengambil ilmu dari ahli bidah. Kita lanjutkan pada perkataan Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala. Faya ayyuhat talib, kun salafiyan alal jaddah. Maka wahai penuntut ilmu, jadilah engkau seorang salafi yang betul-betul lurus, berjalan di atas jalan yang lurus, istiqamah di atasnya. Wahdharil mubtadi'ata an yuftinuka, dan berhati-hati dari ahli bidah, jangan sampai mereka menjadikan dirimu terfitnah. Fa innahum yuwadhifuna lil iqtinasi wal mukhatalati subulan yafta'iluna ta'bidaha bil kalamil ma'suri wa huwa asalun maqlubun wa hutulid dam'ati wa husnil bazzati wal ighra'i bil khayalati wal idhashi bil karamat wal ahsil aidi wa taqbilil aktafi fama wara'a dhalika illa wahamul bid'ati wa rahajul fitnati yaghrisuha fi fuadik wa ya'tamiluka fi shirakihi. Fawallah la yasluhul a'ma li qiyadatil umyani wa irsyadihim. Daripada paragraf ini ikhwan, Syekh Bakar Abu Zaid ungkapkan peringatan kepada kita dari ahli bidah dengan ungkapan yang kita bisa melihat ya, dari sisi sastra penggunaan kalimat-kalimat yang jarang dipakai. Perhatikan, wahdharil mubtadi'ah an yuftinu, ya, hati-hati, jauhi ahli bidah, jangan sampai mereka menjadikanmu terfitnah. Kenapa? Karena mereka akhwan yuwadzifuna lil iqtinas wal mukhatalati subulan. Mereka memang kerjaannya untuk apa? Untuk iqtinas wal mukhatalati subulan, yaitu untuk ngawasi dari para penuntut ilmu dari kalangan ahli sunnah yang mereka memiliki potensi
memiliki kemampuan bagus, apakah itu dari sisi hafalan atau pemahaman atau karangan atau dalam penyampaian, maka mereka akan guide, akan tarik. Untuk apa? Untuk menyimpangkan jalan mereka dari kelurusan jalan salaf. Nah, dan mereka qutta'ut turuq, para penyamun-penyamun dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang akan memutus jalan penuntut ilmu. Nah, berupaya mereka untuk apa? Untuk menjadikan para penuntut ilmu yang terseret dengan mereka sebagai budak-budaknya. Yafta'iluna ta'bidaha bil kalamil ma'sul. Baik, berupaya untuk memperbudak mereka, jadi nurut taklid kepada mereka dengan apa? Dengan kalimat-kalimat yang manisnya seperti madu. Bil kalamil ma'sul, kalimat yang manis seperti madu. Baik. Wa huwa asalun maqlub, padahal hakikatnya itu adalah apa? Adalah kebalikannya. Baik. Asalun maqlub maksudnya apa? Apa Rifki? Madu yang terbalik maksudnya gimana? Hah? Apa? Pahit. Baik, antum apa? Endak. Apa? Asalun maqlub. Pahit. Apa Tadi? Asalun kalau dibalik menjadi las'un, itu adalah sengatan. Paham? Asalun maqlub, asal manis. Padahal bukan asal, tapi itu asal maklub. Kebalikannya itu las'un, sengatan. Ya. Untuk apa? Untuk nyengat orang-orang yang dekat dengannya. Paham? Yang diibaratkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah, bahwasanya ahli bidah itu ibarat apa? Kalajengking. Kalajengking di padang pasir, ikhwan, dia sembunyikan badannya, tapi apa? Taib ekornya siap menyengat. Nah, ini ahlul bidah, ikhwan, mereka gunakan kalimat-kalimat yang manis, pada hakikatnya adalah sengatan. Taib sengatan yang beracun. Nah, memasukkan racun-racun kebid'ahan taib kepada para penuntut ilmu. Taib. Kemudian wahutulid dam'ah, mereka juga berupaya untuk menggait para penuntut ilmu dengan apa? Dengan air mata yang mereka cucurkan. Ini biasanya ya mereka lihat yang senang dengan kalimat-kalimat orator yang mempengaruhi taib, emosi dan seterusnya, mereka gunakan itu. Adapun orang-orang yang bisa digait dengan apa? Tangisan-tangisan, maka mereka gait dengan itu. Seperti kalangan sufiyah, ahli tasawuf, wa husnil bazzah, kemudian juga dengan bagusnya pakaian, dan menipu dengan khayalat, wal ighra' bil khayalat, ditipu dengan khayalan-khayalan, dan dibuat tercengang dengan karamah-karamah yang merupakan tipuan, wal idhash bil karamat. Taib, ceritakan, padahal cerita-cerita yang dikarang-karang. Nah, dari karamah guru-gurunya, karamah syekhnya, atau karamah orang yang sudah mati dikubur. Taib, seperti yang terjadi pada kuburan-kuburan yang dikeramatkan pada masa kini di negeri kita atau di negeri-negeri yang lain.
Walahsil aidi, dan juga dengan apa, menjilati tangan, wa taqbilil aktaf, dan dengan menciumi siku-siku. Taib al-katif, dengan menciumi pundak, Pak. Taib, dan dengan menciumi pundak-pundak. Wa ma wara'a dzalika min wahamul bid'ah wa rahjul fitnah. Taib, dan apa-apa yang, dan tidaklah ada di belakang itu kecuali apa, kecuali bara bid'ah dan apa, dan fitnah yang mereka upayakan untuk disebar di tengah-tengah manusia, terkhusus di kalangan para thalabatul ilmi, yang yagrisuha fi fuadik, yang dia akan menanamnya, menancapkannya di hatimu. Taib, dan akan menjadikanmu terjatuh dalam perangkapnya, dan sungguh tidak akan mampu untuk bisa menuntun orang yang, sungguh tidaklah orang yang buta mampu untuk menuntun orang-orang yang buta yang sama dan memberikan bimbingan kepada mereka. La yasluhul a'mali qiyadatil umyan wa irsyadihim. Ya, orang buta menuntun orang buta jadinya bagaimana, Dul? Hah? Kira-kira kalau orang buta nuntun orang buta jadinya bagaimana? Kecebur semua, ya kan? Kecebur selokan semua. Taib, tidak bisa, ibaratnya ini. Nah, taib, ahli bidah ingin memberikan bimbingan kepada awamun nas, akhirnya semuanya terjatuh di dalam kesesatan. Taib. Kemudian kata beliau, amal akhdhu an ulama'i sunnah fal aqil asala wala tasal. Adapun mengambil dari ulama sunnah, maka betul-betul lahaplah madu tersebut, dalam artian ya, ambil madu, makan madu tersebut, jangan engkau bertanya-tanya, dalam artian ambil sepuasmu. Karena itu adalah memang betul-betul madu yang akan memberikan kemanfaatan untukmu. Waffaqakallahu lirusydik. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepadamu jalan yang lurus. Litanhala min mirathir nubuwati safiyan wa illa falyabqi 'ala dini man kana baqiyan. Naam, agar engkau betul-betul bisa meraih, mendapatkan bagian yang banyak dari warisan kenabian yang murni. Jika engkau tidak bisa mendapatkannya, tidak mampu mendapatkan ulama sunnah, apalagi ilmu. Nah, jika tidak mampu itu, maka menangislah. Taib, menangislah atas agama ini, siapa saja yang mau menangis. Kenapa? Karena kalau sudah tidak mendapatkan ulama sunnah, kepada siapa dia mau berburu? Oleh karena itulah, ikhwan, adanya ulama sunnah yang mengajari kita, ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Adanya saudara-saudara kita yang membimbing kita di atas sunnah, guru-guru kita yang mengajari kita sunnah, ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dan taufiknya yang wajib untuk kita mensyukurinya. Qala ma dzakartuhu laka huwa fi halatis sa'ati wal ikhtiyar. Dan yang aku sebutkan padamu di sini, yaitu ketika seorang berada dalam kondisi keluasan dan mampu memiliki pilihan. Kalau mau milih, ya pilih ulama sunnah. Mau belajar, pilih ulama sunnah. Ama in kunta fi dirasatin nizamiyah la khiyara lak fahdhar minhu ma'al isti'adati min syarrih. Adapun apabila engkau belajar di dirasah nizamiyah,
Maksudnya dirasah nizamiyah yaitu sekolah negeri. Yang kau belajar di sekolah negeri, seperti misalnya di Saudiyah. Nah, mereka belajar di madrasah-madrasah sampai jamiah. Ini kan la khiyaralak, tidak ada pilihan bagimu. Masa ketika datang dosen yang ngajar ilmu usul fikih misalnya, ini hizbi, dia keluar, tidak akan berani. Tidak akan berani. Karena dia dirasa nizamiyah, dan ini salah satu di antara apa? Di antara sebab banyaknya mereka-mereka yang asalnya dari kalangan salafi kemudian terfitnah. Kenapa? Karena mau tak mau harus mengambil ilmu dari guru-guru yang berpemahaman menyimpang. La khiyaralak, engkau tidak punya pilihan. Kalau seperti ini keadaannya, fahdar minhu, maka berhati-hatilah kamu darinya, dari guru yang termasuk ahli bidah. Bersamaan dengan isti'adah min syarrih, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukannya. Bil yaqdhati min dasaisihi ala haddi qaulihim ijnith thimar wa alqil khashabata finnar. Nah, hendaknya engkau tanggap betul-betul apa? Tanggap, konsentrasi, jangan sampai apa? Dia memasukkan dasais, yang menyelundupkan racun-racun dalam pelajaran-pelajarannya. Tapi yang seperti ini, ya tentunya kalau bisa seperti ini, dia seorang alim, ya kan? Seorang talib mana bisa? Apalagi yang baru-baru belajar. Ya dia hanya akan bisa mengambil ilmu dari gurunya, dari dosennya. Baik, tidak akan bisa memilah-memilih, semuanya akan dilahap, dikiranya itu adalah ilmu, padahal sebenarnya adalah racun. Nah, kemudian beliau mengatakan, ya sebisa mungkin untuk tadi meminta perlindungan kepada Allah dari kejelekannya, kemudian betul-betul siap siaga, jangan sampai kemasukan racun-racun yang diselundupkan. Sesuai dengan apa? Ungkapan ijnith thimar wa alqilah khashabata finnar. Maksudnya apa? Petik buah-buahnya, kemudian lemparkan kayunya ke api. Nah, buahnya ambil, buahnya tok, ranting-rantingnya tidak perlu, rantingnya buang ke api. Nah, yang bisa memilih mana yang buah yang pantas untuk dimakan dan mana yang dibuang, ini kan yang memiliki ilmu, memiliki dasar. Baik, adapun yang tidak memiliki dasar, maka dia dalam kondisi sangat berbahaya jika seperti ini keadaannya. Qala wa la tatakhadzal 'anil talabi fa akhsha an yakuna hadha min at-tawalli yawm az-zahfi. Fama 'alaika illa an tatabayyana amrahu wa tattaqi syarrahu wa takshifa sitrah. Kemudian nasihat beliau, jangan engkau takhadul dari menuntut ilmu, yaitu melemah, kemudian meninggalkan belajar. Kenapa? Karena aku khawatir itu termasuk kategori tawalli yaumaz zahfi, yaitu engkau melarikan diri dari medan perang. Baik, tidak ada kewajiban atasmu kecuali engkau harus apa? Memperjelas perkaramu, dalam artian engkau memperjelas perkaranya, engkau tahu bahwasanya dia seorang hizbi, seorang yang memiliki pemahaman menyimpang, kemudian berhati-hati dari keburukannya dan menyingkap kedoknya. Cuman ya sekali lagi yang seperti ini untuk seorang talib sangat sulit. Nah, perhatikan di sini kalimat Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Hadza ihtirazun jayyid, yakni annahu qad yulja'ul insan ila al-akhdhi an mubtadi'in wa dzalika fi dirasatin nizamiyah. Dan
ihtiraz tadi disebutkan bahwasanya seorang meninggalkan ahlul bidah, tidak mengambil ilmu darinya ketika dia punya pilihan. Adapun kalau kondisi terpaksa, seorang belajar di sekolah-sekolah negeri, madrasah-madrasah nizamiyah yang sudah diatur pemerintah. Ini pada pemerintah akhwan seperti Saudi yang memberikan perhatian dalam dalam ilmu din. Cuman ya tadi, nah pengajar-pengajarnya kan tidak safi, tidak murni dari kalangan salafiyin, dari kalangan ahli sunnah. Nah dalam kondisi seperti ini bagaimana? Di sini Syekh Bakar Abu Zaid memberikan bimbingan. Karena apa? Ya seseorang mau tak mau, kalau hidup di negeri tersebut harus masuk. Dan mungkin ada ada taib hukuman dan seterusnya. Nah, faqad yandabu ila tadrisi fil ulumil arabiyyah mathalan aw fil ulumil ukhra man huwa mubtadi' wa ma'rufun annahu min ahli bidah. Sebab terkadang ditugasi dalam pengajaran ya pada ilmu Arabiyah misalnya atau pada ilmu-ilmu yang lain. Nah, di sana juga ada pengajaran seperti matematika, fisika dan seterusnya mungkin. Nah, ini terkadang yang mengajari ahli bidah yang dikenal dengan kebid'ahannya. Walakin madza ta'mal, terus ya bagaimana kamu mensikapinya? Apa yang kamu lakukan? Madza ta'malu ya akhi fala budda la budda an tadrusa ala hadza syekh. Ya. Tidak ada pilihan, kamu harus belajar pada guru ini karena sudah ditentukan oleh pemerintahmu. Naqul, maka ya kalau mau tak mau seperti itu, Syekh memberikan nasihat seperti yang diungkapkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid, khudh min khairihi wa da' syarrah. Ambillah kebaikannya dan tinggalkan keburukannya. Cuman ini dalam kondisi terpaksa, dan kita walhamdulillah di negeri ini walhamdulillah kita diberi kebebasan. Ini merupakan nikmat. Maka nikmat ini saja kalau kita pikirkan akhwan, ini sudah merupakan nikmat yang agung. Kita bebas untuk beragama. Kita bebas untuk mengamalkan sunnah. Kita bebas untuk mempelajari sunnah, tidak sekolah. Baik. Maka manfaatkan waktu ini. Betul-betul kita manfaatkan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Sebagaimana orang-orang itu belajar ilmu dunia, setiap hari berangkat dan pulang, maka antum pun manfaatkan waktunya. Nah, untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kondisi dipaksa seperti ini, kondisi musibah. Bagaimana seorang talib bisa mengambil yang bagus, meninggalkan yang buruk? Nah, baik. Bisa saja dia menganggap semua yang disampaikan gurunya semuanya bagus. Baik. In takallama amama at-tullab fima yukhalifu al-aqidah fa 'alaika bi munaqashatihi in kunta taqdir wa illa farfa'hu liman yaqdiru 'ala munaqashatihi. Jika guru itu ya berbicara di hadapan para penuntut ilmu yang menyelisih akidah, maka wajib atasmu untuk mendebatnya jika kamu mampu. Jika tidak, maka laporkan perkaranya kepada orang yang mampu untuk mendebatnya. Misalnya diangkat kepada syekh. Nah, kalau di negeri itu masih ada pengawasan mungkin dari ulama-ulama sunnah, bisa dilaporkan kepada majelis kibarul ulama dan seterusnya. Nah, karena apa? Masih yang menjadi prinsip utama akidah ahli sunnati wal jamaah. Sehingga terkadang pengajar-pengajar seperti ini ya pecat. Sebagiannya juga dihukum ketika menyebarkan pemahaman-pemahaman sesat. Tapi cuman tetap dalam kondisi ya harus seorang punya guru dari kalangan ahli sunnah untuk dia bisa minta nasihat. Taib. Wahdar an tadkhula ma'ahu fi niqashin la tastati'u takhallus minhu. Hati-hati, jangan engkau masuk bersama dia dalam suatu perdebatan yang kamu tidak bisa keluar dari. Kamu terjebak, bahaya. Lianna hadza dararun laisa 'alaika anta, dararun 'alal qaul alladhi tudafi'u anhu. Liannaka idza fashilta amama hadzal ustad mathalan
sara fi hadza kasrun lil haqq wa nasrul batil. Ini juga faedah penting dalam masalah apa? Berdebat, akhwan. Ketika engkau ingin mendebat ahli bidah, jika engkau memang tidak memiliki kemampuan mundur, jangan sekali-kali masuk dalam perdebatan dengan ahli bidah dalam keadaan engkau ilmunya cuma setengah-setengah. Kenapa? Karena kalau engkau kalah dalam perdebatan itu, engkau gagal dalam mendebatnya, maka bukan hanya kekalahan itu pada dirimu, dorornya bukan kamu saja, kamu malu dan seterusnya, bukan. Tapi Tapi kemandaratannya akan menimpa kepada pendapat yang engkau bela, kebenaran yang engkau perjuangkan. Kenapa? Karena jadilah orang itu akan mengalahkan kebenaran dikarenakan kamu yang lemah. Pendapat yang benar terkalahkan karena kelemahanmu, bukan karena kelemahan kebenaran itu. Sehingga kamu kalah dalam debat, ya selain kamu tentunya akan malu, dan juga kebenaran yang kamu bawa akan terkalahkan. Apalagi kalau disaksikan manusia, ini lebih berbahaya. Dan akhirnya wa nasrul batil, ya dia akan menolong kebatilan, memenangkan kebatilannya. Maka hati-hati dalam masalah nikash, masalah jidal. Makanya para a'imah dulu, akhwan, mereka menutup pintu ini agar agar tidak muncul orang-orang yang sok pintar, yang menganggap dirinya bisa, tapi ternyata ketika bertemu ahli bidah, dia sangat mudah dikalahkan dengan retorika mereka. Jangan diremehkan. Kita tahu mereka tidak punya dalil, bid'ah itu tidak punya dalil, tapi mereka punya syubhat. Ahlul bidah memang tidak punya dalil, tapi mereka punya syubhat. Kalau kita tidak bisa mematahkan syubhat mereka, ya, kita datangkan dalil, mereka punya syubhat, ya. Mereka bantah dengan syubhat mereka, kita tidak bisa meladeninya, ya. Berbahaya. Oleh karena itulah kalau kita perhatikan debatnya para imam terdahulu, akhwan, bukan kita yang ditanya. Kalau antum perhatikan debatnya para imam, maka ahli sunnah lah yang menanyakan kepada mereka, ringkas. Ya, kalau kita yang ditanya, mereka mengajukan suatu ungkapan, kemudian kita suruh menanggapi, ya ini akan rumit. Butuh mengecek ini dan itu. Karena kita tidak akan berani menafikan atau menetapkan kecuali mengecek kebenaran. Sedangkan mereka tidak peduli riwayat lemah, riwayat palsu, diambil saja. Sehingga harus luas pengetahuannya dan juga memiliki ketajaman dalam dalam membidik sisi kelemahan lawan. Lakin idza kana indaka qudrah fi mujadalatihi fa 'alaika bidzalik wa rubbama yakunu fi hadha maslahatun lil jami'. Maslahatun laka an yahdiyahu Allahu 'ala yadik wa maslahatun lahu huwa yahdihi Allahu min bid'atihi. Tapi jika engkau mampu untuk mendebatnya, maka atasmu untuk melakukan itu, dan terkadang itu kemaslahatannya untuk semuanya. Masalah bagi dirimu di mana Allah memberikan hidayah kepadanya dengan sebabmu dan engkau mendapatkan pahala yang besar, dan juga masalah untuk dia sehingga dia mendapatkan hidayah dari Allah dan menjauhkan diri dari kebid'ahannya. Wa hal yuqalu mithlu dzalika fi man ibtulu bidirasah ma'al ikhtilat ala wajhin nizami? La. Wa ahaduhum yaqul na'am wa thalith yufassal wa thalith yufassil. Kemudian sekarang tadi dirasah nizami, ya, tempat-tempat belajar yang resmi negeri yang tentunya bebas dari ikhtilat, tapi guru-gurunya mukhtalit, guru-gurunya campur, ada guru yang sunni, ada guru yang hizbi. Walaupun akhwan, ya,
kalau seorang punya pilihan, tidak boleh masuk dalam tempat belajar yang seperti ini. Dan alhamdulillah kita punya pilihan. Kita punya pilihan untuk belajar di tempat-tempat ahli sunnah, maka pilihlah untuk belajar di tempat-tempat yang murni ahli sunnah. Baik. Ini pembicaraan Syekh terkait yang terpaksa. Siapa yang memaksa? Ya pemerintah. Nah sekarang kalau masalahnya tempat belajar itu ikhtilat padanya, belajar resmi tapi ikhtilat, apakah tadi berlaku? Maka beliau mengatakan tidak. Baik, sebagian mereka mengatakan iya, kemudian pendapat yang ketiga memberikan perincian. Ini Syekh melontarkan pertanyaan kepada murid-muridnya. Kemudian dijawab, ada yang menjawab tidak, ada yang menjawab iya, ada yang memberikan perincian. Mungkin an yuqalu bitafsil. In da'atin darurah ila dzalika bi alla yujada jami'atun aw madaris khaliyatan min dzalik. Fa huna qad takunu hunaka darurah. Fa fi hadhihi al-hal yajibu 'ala at-talibi an yabta'ida 'anil julusi ila imra'atin aw at-tahadduts ma'aha aw taqrarun nadhar ilaiha, yakni biqadri ma yastati'u yabta'idu 'anil fitnah. Tidak mungkin ini. Berat. Tayyib. Mungkin dirinci ya, jika ada kedaruratan. Ya, jika memang darurat. Tapi alhamdulillah enggak ada kedaruratan untuk itu di negeri kita. Kata Syekh, kalau darurat untuk apa masuk di kuliah atau madrasah, tidak ada tempat belajar kecuali seperti itu. Nah, belajar di sisi ahli sunnah alhamdulillah bebas dari ikhtilat. Tapi taruhlah seperti itu, akhwan. Maka kata Syekh, wajib untuk menjauhi duduk dekat dengan wanita atau bicara dengannya atau melihat-lihatnya sesuai dengan batas kemampuannya untuk menjauhi dari fitnah. Dia sendiri sudah masuk di tempat fitnah. Wa ma idza kana yumkin an yadrusa fi madaris ukhra khaliyatan min al-ikhtilat aw fiha ikhtilat nisf ikhtilat bi an yakuna an-nisa fi janib wa rijal fi janib akhar wa in kana ad-darsu wahidan falyattaqillaha mastata'. Ini sekali lagi ketika kondisinya terpaksa. Misalnya ada yang lebih mending, yaitu tidak ikhtilat, maka pilih yang tidak ikhtilat, atau ikhtilatnya setengah ikhtilat. Maksudnya tidak campur baur, tapi dikumpulkan dalam sekelas, cuman satu sisi wanita, sisi yang lain laki-laki, terpisah. Maka bertakwalah kepada Allah semampu mungkin. Cuma alhamdulillah ikhwan, pada paragraf ini jelas bagi kita semua. Intinya kita di sini alhamdulillah tidak ada kedaruratan untuk mengambil ilmu dari ahli bidah. Dan ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Menjauh dari mereka, jangan dengarkan kalimat-kalimat mereka. Kita bisa belajar di sisi ahli sunnah, mempelajari ilmu, menghafal, tayyib, dan ini cukup sebagai suatu nikmat yang senantiasa kita ingat, teman. Kalau kita lihat di sini ada perincian seperti ini, kenapa? Karena di tempat itu, di negeri Saudiah, ya di antara ujiannya ini. Sampai Syekh Bakar Abu Zaid butuh untuk apa? Untuk memberikan pengecualian bahwasanya pembahasan di awal itu dalam kondisi ikhtiar. Tapi ketika tidak punya pilihan, harus belajar. Ada wajib belajar bagi mereka. Belajar di sekolah-sekolah, ternyata gurunya campur. Maka kondisinya bagaimana? Ya seperti yang dinasihatkan di sini. Dan tentunya dia dalam kondisi yang sangat membahayakan diri. Nasallallahu al-afiyata wassalamah. Baik, naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.